Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Aku wasiatkan kepadamu, janganlah engkau lupa untuk mengucapkan atau membaca zikir pada akhir sholat." Apa zikirnya? Zikirnya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir atau mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Karena agama itu dibangun di atas zikir dan syukur. Para salafus soleh mengatakan bahwa agama ini dibangun di atas dua landasan, yaitu zikir dan syukur. Lantas para salafus soleh membawakan salah satu ayat dari Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun." Yang artinya, berzikirlah padaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah padaku, janganlah kalian kufur. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Itulah beberapa dalil yang menunjukkan bahwa agama ini dibangun dan bisa tegak dengan dua perkara ini, yaitu zikir dan syukur. Namun, apa yang dimaksud dengan zikir itu sendiri? Apakah yang dinamakan zikir itu cukup dengan mulut yang komat kamit seperti itu ya? Beliau memberi penjelasan yang sangat bagus sekali tentang masalah ini. Beliau mengatakan bahwa zikir bukanlah hanya dengan lisan atau bibir yang hanya komat kamit. Namun zikir yang sebenarnya adalah dengan hadirnya hati disertai dengan ucapan lisan. Dalam zikir kita juga harus dapat meresapi makna, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mengingat perintah dan larangannya, dan mengingat Allah dengan merenungkan kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Ini semua bisa digapai jika seseorang mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta mengagungkannya. Juga yang tidak kalah pentingnya yaitu memujinya dengan berbagai macam sanjungan. Semua ini akan bisa digapai jika seseorang bertauhid dengan benar, bertauhid dengan tauhid yang benar yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta yang diajarkan oleh para ulama
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zikir yang hakiki itu harus terkandung ini semua. Juga zikir ini haruslah digapai dengan senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluk-makhluknya. Dan tidak berhenti mengagungkan kekasihnya dengan memperbanyak membaca solawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah zikir yang sebenarnya dan yang semestinya dilakukan oleh setiap orang muslim. Lalu, itu yang pertama. Lalu apa yang dimaksud dengan syukur? Nah, pertama tadi adalah zikir, yang kedua adalah syukur. Lalu apa yang dimaksud dengan syukur itu sendiri? Syukur itu adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dengan sedekat-dekatnya dengan rasa cinta lahir maupun batin. Sehingga syukur bukanlah hanya dengan lisan semata, namun haruslah direalisasikan dalam ketaatan dan amal perbuatan, yaitu melakukan amal-amal soleh, yaitu dengan melakukan amal-amal kebaikan. Itulah yang dimaksud dengan syukur. Maka inilah dua perkara yang akan menegakkan agama seseorang, yaitu yang pertama adalah zikir dan yang kedua adalah syukur. Maka di dalam zikir, ketika kita berzikir, kepadanya harus terdapat ma'rifah ataupun keimanan yang sesungguhnya atau keimanan yang hakiki. Sedangkan di dalam syukur haruslah terdapat ketaatan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedua perkara inilah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Juga diciptakannya langit dan bumi. Dengan dua hal ini baru akan ada pahala beserta hukuman. Juga sebab diturunkannya kitab suci Al-Quran, kitab-kitab suci dan para rasul-rasul Allah. Dalam berbagai ayat disebutkan bahwa tujuan penciptaan makhluk adalah agar kita senantiasa berzikir atau mengingatnya dengan iman dan juga bersyukur kepadanya dengan melakukan ketaatan. Tujuan penciptaan bukanlah untuk melupakannya dan mengkufurinya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengingat hamba-hambanya jika mereka selalu berzikir kepadanya. Juga akan senantiasa mensyukuri hambanya jika mereka bersyukur kepadanya. Zikir itu adalah sebab Allah mengingat hambanya. Dan syukur adalah sebab Allah akan selalu menambah nikmat dan karunia-Nya. Zikir dilakukan harus dengan lisan dan hati. Sedangkan syukur dilakukan dengan rasa cinta di dalam hati, pujian di dalam lisan, dan melakukan ketaatan dengan anggota badan kita.